tinjauan teoritisnya, halaman 19. Ya, Ustaz. Tinjauan teoritisnya itu apa? Teori apa yang Anda pakai? Untuk tinjauan teoritis itu ada 3, Ustaz. Yang pertama, media kartu bergambar beserta Bukan penggunaan. itu yang dimaksud dengan tinjauan teoritis itu, bukan itu. Tapi teori apa yang Anda pakai, ya, dan oleh siapa dikemukakan teori itu dalam kaitannya dengan penulisan ini. Penulisan tesis saudara. Nah, tidak ada kan? Teori apa? Kalau ini tinjauan teoritis media kartu bergambar, ini bukan teori. Ini sama saja saudara mau membahas tentang media kartu bergambar. Mau menjelaskan tentang aplikasi WhatsApp. Mau menjelaskan tentang motivasi belajar bahasa Arab. Kemungkinan saja ini saudara mengungkapkan tentang teori motivasi. Kemudian teori penguasaan bahasa Arab. Nah itu harus, tokohnya Anda harus sebut siapa. Ya, tokohnya siapa yang ahli di dalam bidang penguasaan kosakata, bukan hanya kosakata bahasa Arab. Tapi kosakata bahasa asing, teorinya siapa yang berbicara tentang itu. Umpama saja teorinya Fuller. Ya kan ada teori Fuller, teori penguasaan kosakata bahasa Arab. Ada teori motivasi itu oleh Gardner. Nah, itu dalam teori penguasaan bahasa asing atau bahasa kedua, itu ada teorinya. Ini bukan media kartu bergambar. Jadi yang ada kata-kata semua ini yang 1, 2, 3, 4 ini, A, B, C, D ini masukkan aja di pendahuluan. Oh iya, Ustaz. Ya, di pendahuluan itu semuanya. Di bab 1. Ya. Nah, setelah itu saudara mengemukakan kajian terdahulu, halaman 32 itu, iya kan? Ya, Ustaz. Nah, setelah itu ya, saudara mengemukakan ya apa namanya frameworknya. Frameworknya apa setelah teori itu? Ya. Ya, Ustaz. Jadi saya kira itu penting sekali saudara kemukakan. Nanti hasil metode penelitiannya Anda mau perlu pakai populasi dan sampel. Ada? Ada, Ustaz. Ada. Metodenya metode apa coba? Untuk metode pengumpulan data itu ada 3, Ustaz. Ada bentuk tes, observasi, dan dokumentasi, Ustaz. Adapun tes itu dia memakai instrumen tes untuk pengusahaan kosakata, Ustaz. Kemudian observasi memakai instrumen angket untuk mengukur motivasi belajar siswa, Ustaz. Sedangkan dokumentasi ini berisi tentang kegiatan-kegiatan dalam penelitian, Ustaz. Nah, ini kan angket saudara mau itu. Sudah disebar angketnya? Sudah, Ustaz. Nah, nanti itu saudara hasilnya di mana saudara simpan nanti? Hasil di bab 4, Ustaz. Pada deskripsi penelitian, deskripsi hasil penelitian, Ustaz. Ya, jadi berarti tinggal teori. Ya, di pembahasan hasil, Ustaz. Enggak, tinjauan teoritis itu isinya bukan ABCD itu. Isinya itu adalah teori apa yang Anda mau pakai, oleh siapa, apa nama teori itu, ya. Oh, ya, Ustaz. Itu yang dimaksud dengan tinjauan teoritis, ya. Ya, Ustaz. Sudah paham itu? Paham, Ustaz, insyaallah. Nah, saya kira begitu aja. Nanti saya kirimi kepada Pak Ketua, Pak
Siapa ini? Ibu Hania. Ibu Hania, Prof. Ibu Hania, Prof. Farudin, Ketua. ya. Ya, Ibu Hania. Ibu Hania. Iya. Ibu Hanianya di mana sekarang? Mungkin ada tadi, tapi mungkin belum tidak. Oh, salah. Ya. Kenapa, Jadi Prof? Bu Hania, saya akan kirim ini hasil penilaian saya. Iya, Prof. Tadi saya sudah uji itu kan. Iya, Prof. Saya kira gitu aja ya. Oh, iya, Prof. Makasih banyak. Ya, syukran, Prof. Ya. Ya. Ya, saya lagi lanjut barangkali Bu ya. Saya lanjut Bu. Iya, kita lanjut, Prof. Kita pimpinan sidang. Oh iya, terima kasih Bu, terima kasih. Ya, nanti saya lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Profesor Dr. Asal Asyad MA yang saya hormati, para penguji, ketua sidang, terkhusus peneliti ini. Pertama dulu saya tadi dicatat tadi ya penguji pertama tadi ya dicatat gini, nah itu bagus itu. Ya. Teori apa, teori motivasi harus Anda jadikan. Karena ini Anda mau lihat motivasi. Ya. Baiklah, untuk kata-katanya dulu saya nantinya permasalahan yang akan dia di abstraknya dulu saudara itu Anda menggunakan kata akan. Ya. Akan itu kan tidak perlu digunakan karena Anda kan tidak lagi akan ini. Paham ya? Iya. Ya, diperhatikan itu banyak yang begitu kopunya. Ya. Kemudian ya ini kopunya juga abstraknya ini tidak ada implikasinya. Tidak ada. Kenapa tidak ada implikasinya kawan? Untuk implikasi ya Afwan Ustadz, untuk yang susunan abstrak ini memang saya mengikuti dari beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih seperti ini dan memang ada implikasi penelitian. Cuma memang saya tidak kasih masuk, Ustaz. Yang saya kasih masuk cuma kesimpulan secara umum. Apa rasanya saya tidak masukkan? Apa rasanya? Karena orang-orang yang lain tidak masukkan gitu? Bukan, Ustaz. Saya takutnya terlalu banyak. Mungkin nanti insya Allah, Ustaz, dari permasalahan yang dibahas ini mungkin saya nanti ganti di tujuan penelitian saja, Ustaz, karena untuk perumusan masalah ini agak yang memakan banyak tempat, Ustaz. Makanya Anda ini membuat ini terlalu terlalu banyak, Ustaz ya. Banyak tempatnya, usahakan satu halaman yang ya itu ada rumusan masalahnya, pasti ada juga tujuannya, itu kan tujuan saya masukkan, baru metode, baru hasil, kan gitu. Ya, itu gaskan ya, gasnya. Ya, itu juga Anda kata terjemahnya. Nah, ini terlalu luas juga anunya ini. Jadi penulisanmu juga ini tentang ayatnya terlalu besar kan anunya ini, jaraknya spasinya ini. Oh iya. Ya itu. Ya saya melihat dulu sebelum saya itu saudara itu. Nah, kemudian ada juga, kemudian setiap bab itu kembali ke satu kutipan pertama. Nah, dulu disampaikan. Minta saudara apa yang kau perbaiki selama ini? Apa yang kau perbaiki? Nah ini kamunya seperti baru ini punya ini. Itu bab 2 itu mengikuti kenapa? Ya harus kembali mengikuti bab nomor 1. Oh iya. Yang dulu itu ya seperti dikata di atas harus terpisah. Kata depan itu betul. Ya. Perhatikan semua ya, itu lalunya ayat apa yang banyak perhatikan semua. Oh iya, insyaallah saya perbaiki nanti. Baiki dulu sebelum nanti ini jilid ini banyak yang salah ini. Nah, kemudian juga itu ya semua mulai dari babnya itu harus kembali satu ya. Yes, ya.
Ini apa ini? Media kartu bergambar. Materi motivasi ya. Iya. Ikut aja nih Prof. Asar ya. Insya Allah, Ustaz, ya. Prof. Asar. Nah, ini harus sana juga. Ini jenis penelitiannya termasuk jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian empiris. Di mana datanya? Satu di sini kan ini. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kuasi eksperimen. Pendekatannya kuantitatif. Oh iya. Ya gitu. Supaya gitu. Pendekatannya itu kuantitatif, jenisnya itu kuasi eksperimen. Ya, ini ada pendekatan di bawah ini. Pendekatannya kuantitatif. Iya. Bukan ya. Kenapa ini fenomenologi? Pendekatannya memang. Fenomenologi itu pendekatan fenomenologi itu kualitatif, bukan kuantitatif. Itu penelitian fenomenologi. Gimana bisa? Fenomenologi itu kuali, sedangkan ini kuanti kau punya ini ya. Kuanti kata bukan? Apa kau punya ini? Kuanti atau bukan? Kuanti, Ustaz. Ah, itu kenapa ada fenomenologi? Itu di bawah itu. Pendekatannya itu pendekatannya kualitatif. Jenis penelitiannya kuasi eksperimen. Kayak ya, ini kalau bawah ini ada fenomenologi ini. Penelitian fenomenologi itu kualitatif punya. Ya, kemudian sampelnya siapa menjadi berapa rombel belajar? 9 belajar. Kelas 1 Ustaz 9. Yang saya ambil sampelnya 2 kelas Ustaz. Berapa rombel belajarnya? 9 Ustaz. 9 rombel belajar. Iya. Jadi Anda mengambil 2 di antara 9 itu. Iya Ustaz. Ada sini saya ambil dari saya katakan dia jadi populasinya jumlah rombelnya itu 9. Sampel yang diambil dari populasi besar ini Muhammadiyah SMK Mulia 2 Makassar kelas 9 A ya, kelas 9B. Otomotif A dan 10 otomotif B, Ustaz. Ya, masing-masing kelas memiliki siswa jumlah 40. Ya, masing-masing 40 Ustaz. Ya. Dengan pertimbangan apa Anda mengambil itu? Pertimbangan dari data awal Ustaz. Terdapat motivasi. Ada data awal Ustaz di bab 1 sesuai dengan sesuai dengan data awal motivasi belajar di antara ke-9 rombel itu yang rendah adalah otomotif A dan otomotif B Ustaz. Ya, ada dasarnya sini. Ada Ustaz di bab 1. Ya, sekarang alasan calon peneliti, kok masih calon? Alasan peneliti belum. Sudah bukan calon Ustaz, peneliti. Kok sini tulis ini alasan calon peneliti? Alasan peneliti. Iya. Alasan peneliti. Ya. Kemudian ya desain faktoralnya itu kan. Itu kayak tadi di depan tadi itu. Ini baru desainnya ini. Nah, sedangkan tadi jepitannya ekuasi eksperimen ya. Ya. Kemudian variabel bebasnya bukan memengaruhi yang benar. Tidak ada P-nya. Tidak pakai P. Ya. Nah, ini saya tabel rancangan, keterangan. Berarti Anda ini sudah, ya. Anda ini sudah, apa lagi namanya? Meneliti. Ya. A1, B1, kelompok siswa. Nanti ini Anda pisah-pisahkan nanti nih. Tabel rancangan penelitiannya. Dipisah-pisah gitu. Yes, berarti Anda menilai bahwa ini yang paling rendah, ini yang paling tinggi. Sesuai dengan data awal tadi, Ustaz. Yang tinggi di antara 2 ini yang agak lebih tinggi itu yang eksperimen Ustaz, yang otomotif B. Sementara yang otomotif. Anda nanti ini akan jadi 4 jadinya nanti ini. Kau punya. Iya. Kenapa 4? Karena yang tinggi, yang rendah, yang rendah.
Berarti dua yang tinggi, dua yang tinggi di kelas. Ya, jadi ambal yang rendah begitu kan? Kan ini kelas kita tanya nanti nih. Ada nanti yang kelas yang tinggi, ya. Bahasa Arabnya yang tinggi diajar dengan media kartu, ya dengan juga yang tinggi dengan tanpa menggunakan digambar kan? Begitu yang rendah juga. Bagi dua ini, semua yang tinggi, berarti 4. Memang begitu, 4. Iya, Ustaz. Pasti 4 kelompok ini. Pasti karena Anda tadi yang tinggi motivasinya. Iya. Berarti 4 kelompok. Ada. Iya, Ustaz. Ya harus cerita. Yang anu itu harus diceritakan karena ini kan ya kan ada 2 kelompok ambil belajar tadi. Iya, Ustaz. Kemudian kamu bagi lagi. Ya. Pasti begitu ceritanya karena ada yang tinggi dengan yang tinggi, motivasi tinggi dan motivasi tinggi diberikan ya, perlakuan kan? Nah, sekarang yang rendah, 2 yang rendah berarti 4 kelompok ini. Anda bagi 2 dulu, baru lagi bagi 2 lagi, baginya jadi 4. Ya, sesuai dengan desain penelitiannya, Ustaz. Faktorial 2x2. Ya, berarti ada 4. Kan yang tinggi kan ada di sini ada motivasi tinggi. Kan ada tinggi, cuma tinggi yang dikasih pada media gambar dan satu tidak. Berarti Anda sudah mengadakan tes, mengadakan angket tentang motivasi masing-masing. Yang rendah dikumpul, yang rendah baru dibagi 2. Yang tinggi dikumpul baru dibagi 2. Yes, sir. Nah, harus cerita. Harus cerita seperti itu. Jadi yang 2 dulu itu kelas besarnya, kemudian Anda adakan angket untuk melihat tadinya motivasinya. Itu tidak bisa hanya begitu saja dia amati, tidak bisa. Harus dulu diukur nanti. Bagaimana mau tahu ini mau seperti ini kalau tidak diadakan angket dulu? Iya, harus begitu. Tidak boleh dia itu motivasinya tinggi nih, tidak bisa. Harus melalui tes, maka ada banyak pretest. Ya, ada dulu angket kan, jadi angketnya dulu dilihat angketnya mana yang posisi tinggi, ditempatkan yang tinggi, yang rendah baru dibagi 2. Yang rendah. Gitu. Halo? Selesai ya kuliah. Iya, tunggu. Iya, sebentar diselesaikan terus semuanya lagi ya. Ya. Oke. Paham? Harus begitu, ceritakan begitu. Bagaimana Anda bisa Anda kalau hanya mengamati bahwa oh ini motivasinya ini rendah ini. Itu motivasi rendah itu setelah diadakan angket baru dihitung, nah, baru dikumpul lagi semua yang tinggi dulu baru nanti bagi 2, yang rendah bagi gitu. Tidak boleh hanya mengamati oh motivasinya si anu sana itu rendah. Tidak bisa. Gitu. Karena harus ya. Begitu. Paham saya? Ya, karena ini kan Anda bagi 2, seandainya Anda tidak bagi 2, Anda tidak bagi begitu kan mulus perjalanannya. Tapi ya, karena Anda tes ya. Ya, karena maka harus ada angket awal itu melihatnya pada motivasinya, kecuali kalau kemampuan bahasanya ya di tes. Kalau Anda motivasinya lihat, berarti harus angket. Nah, gitu. Maka harus Anda nanti akan begitu, akan angket, baru angket motivasi yang tinggi akan dibagi 2, baru diberikan perlakuan. Paham? Ya, begitu juga yang rendah. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Oh, bisa dapat ke rumah aku saja, Dik? Ya. Yang M1704. Nasaupa, Blok M 1704, Dik? Ya. Oke, paham ya?
Ya, Ustaz, tidak bisa. insyaallah. Tidak ada itu Pak, dia saja bahwa mestinya tidak bisa. Ya, harus diceritakan akan diadakan tes, angket untuk motivasinya, untuk penguasaannya, adakan tes. Tes. Iya. Nah, nanti Anda tidak di situ yang rendah, yang tinggi baru adakan perlakuan. Begitu. Iya. Tidak bisa itu dilihat saja baru motivasinya ini tinggi. Tidak bisa. Ya, karena Anda mau melihat yang tinggi, motivasinya baru diberikan begitu. Nah, oke. Perhatikan itu di. Ya, ini bagaimana hanya berdasarkan lihat-lihat saja, tidak bisa. Ya. Nah, ini juga di anunya halaman 55 ini itu distribusi skor nilai itu dipindahkan nanti ya. Nah, pertanyaannya saya ini, menurut saudara yang mana yang baguskah ini metode ini, penggunaan ini? Ada anunya, ada perbedaannya yang menggunakan aplikasi Offstat, ya, dan untuk penguasaan kosakata, ya, dengan yang tidak. Mana? Dapat diimplikasinya Ustadz di bab 4, Ya. pembahasan dari hasil penelitian. Kalau dari perbedaan signifikan penguasaan kosakata yang menggunakan kartu bergambar dengan tanpa kartu bergambar, ada pengaruhnya Ustadz. Ada pengaruhnya. Ya. Untuk yang di kelas eksperimen. Ya, pasti ada perbedaannya. Ya. Ya. Bukan yang kelas kontrol. Ketika diberikan tanpa menggunakan kartu bergambar melalui WhatsApp itu tidak ada perubahan Ustaz. Disesuaikan dengan angka yang sudah ada di bab 4 ini Ustaz. Ya. Jadi menurut ya, kemudian yang Anda menurut hasil perintah musyawarah di sini, yang motivasi tinggi dan motivasi tinggi, yang satu yang diberi perlakuan dan menggunakan media gambar di WhatsApp itu dah, ya. Itu kan berbeda. Ya berbeda Ustaz. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya Ustaz. Nah, begitu metode itu media itu dibawa ke yang siswa yang motivasi rendah, tidak ada perbedaannya. Yes. Berarti kalau begitu tidak kurang bagus ini. Justru yang motivasi rendah itu dia bisa berubah. Iya. Gimana anunya baiknya? Gimana baiknya? Justru ini karena motivasinya rendah digunakan itu supaya dia bisa lebih baik. Ternyata tidak ada perbedaannya. Nah, padahal pada motivasi tinggi, dia naik. Ada. Berarti kalau begitu, padahal gunanya isi ini yang rendah itu mengapa dilakukan itu karena rendah. Bagaimana dia bisa termotivasi tinggi? Ternyata tidak berarti tinggi. Nah, padahal tujuannya saudara untuk mengubah motivasi rendah itu menjadi motivasi tinggi. Ya, kalau motivasi tinggi memang sudah wajar itu kalau memang sudah mulai tinggi itu. Itu kan? Ya, motivasi tinggi itu diberi ke WhatsApp ini agak lebih bagus karena dia kan bersungguh-sungguh lebih mudah kan. Nah, tapi bagi yang rendah tidak cocok. Berarti kalau begitu seharusnya yang kita melakukan ini agar supaya motivasinya rendah itu bisa baik. Kan begitu logikanya. Ya. Berarti beda begini belum efektif untuk digunakan pada motivasi yang rendah Ustaz, ya. Tidak ada manfaatnya motivasi yang rendah. Ya, hanya motivasi yang tinggi saja yang bisa bermanfaat ya. Begitu ceritanya ini. Ya, ini banyak yang catatan saya nanti ya. Nah, diperbaiki nanti. Banyak. Nanti udah akan di sini ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu Pak siapa lagi? Pak Yusuf ya? Yes, Pak Yusuf.
Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Kaprodi masih ada? Masih ada, Ustaz. Iya, Ustaz. Saya Oh iya iya iya. Ya, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, Ustaz. Iya. Iya, Pak Yusuf lagi mungkin ya, Ustaz ya. Oh iya 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 iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mohon maaf, jaringan saya timbul tenggelam. Jadi dari tadi keluar masuk. Ya. Nah, saya dalam perjalanan dari Malili menuju Makassar ini sekarang. Sehingga ya ada gangguan teknis terkait dengan bandwidth. Karena ini kendaraannya bergerak terus sehingga fokusnya agak terganggu, ada gangguan di situ. Ibu Kaprodi, Dewan Penguji dan Saudara Rizvaldi yang ya. Halo? Ustaz ya, kedengaran. Ustaz. Suara saya masih kedengaran? Kedengaran ya? Masih kedengaran. Oke. Ya, saya kira masukan-masukan tadi itu, kritikan-kritikan tadi itu akan menjadi bahan untuk kita diskusikan kembali nanti ya, terkait dengan laporan hasil penelitian Saudara Rizvaldi. Memang tadi yang disampaikan baik oleh maupun pembimbing, ada kelemahan di prosedur pengukuran variabel-variabel yang Saudara Rizvaldi laporkan. Sebenarnya lebih ke bagaimana mendisplay laporan-laporan itu yang mungkin perlu pembenahan-pembenahan, sehingga saya kira setelah ujian hari ini kita akan banyak berdiskusi lagi sekaitan dengan itu. Dan saya merasa ada beberapa hal yang mungkin miss ya, karena di pembimbingan yang lalu setelah saya koreksi naskah setelah itu tidak saya lihat dengan baik lagi. Nah, saya pikir sudah dilakukan revisi dan ya nanti kita lihat, dan itu kita lihat pada hari ini ternyata masih ada kelemahan-kelemahan sana sini yang saya kira perlu dibenahi untuk keperluan ujian akhir nanti. Itu saya kira dari saya. Mohon maaf ini karena timbul tenggelam, nanti kita akan lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan itu secara di pembimbingan nantinya. Saya kira ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua Sidang, Ibu Kaprodi. Sebenarnya Ketua Sidang Prof. Syahrudin ya. Ya, promotor. Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Tadi di jalan itu kayak apa ini? Ini kebetulan berhenti mobilnya jadi agak stabil sedikit. Ya, baik. Udah selesai ya, Ustaz ya? Ya. Nanti kami kembangkan pada saat perbaikan ini, Bu. Iya. Perbaikan naskahnya. Ya, baik. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Syahrudin masih ada, Prof? Prof. Azhar. Untuk nilainya, ya saya untuk diskusi nilai saya ini dulu Rizvaldi ya. Saya simpan dulu di waiting room ya. Baik. Ini saya lihat di tapi Prof mungkin bisa di ini nilai tak untuk saya akumulasi.
Assalamualaikum. Mungkin bisa disebutkan saja dulu nilainya, Prof. Tapi Pak Yusuf sudah ada nilai tak, Pak Yusuf? Mungkin penguji dulu, Bu. Oh iya. Prof. Azhar dulu. Berapa nilai tak, Prof? Masih ya. Kedengaran nomor 9. Ya, kedengaran, Prof. Iya. Berapa, Prof? 90. 90, ya. Prof. Syahrudin, Prof? Prof. Syahrudin? Mungkin lagi tidak di tempat ini. Prof. Syahrudin. Saya coba telepon dulu beliau. Ustaz Yusuf, Prof. Syahrudin ininya handphonenya tidak aktif. Oh iya. Itu nilai besar. Iya, nilai besar aja, Ustaz. Bu ya? Iya, nilai besar aja biar sekalian tadi Prof. Azhar kasih nilai besar angka 90. Oh iya. Saya 90 juga, Bu. Oh iya. Iya, 90. Iya, iya. Halo, Assalamualaikum. Tapi Prof, nilai tak dulu. Mau diakumulasi. Iya, iya. Ini kita lagi bicara di Zoom nih. Iya. Iya, iya. Enggak apa-apa. Nanti sebentar untuk saya ini aja hitung dulu. Oh iya, iya. Berapa, Prof? Ya, Prof. Syahrudin juga kasih nilai 91. Ya. Prof. Syahrudin masih bersama kita di sini, Kak. Tadi saya telepon WA masih diangkat sih. Berarti nilainya ini nilai semesternya 3,94. Berarti di sini 4 A 24 174,25 177,75 dikali dibagi 345. Satu 77,75 dibagi 45 3,95 ya 3,95 Prof ya.
Nilai 3,95. Predikat sangat memuaskan. Baik, Prof. Ini saya akan share ininya, hasilnya. Mungkin bisa saya yudisiumnya ya, Prof ya. Nanti mohon kesediaan promotor untuk memberikan nasihat akademik. Tapi Prof Syahrudin. Bang Anwi, sudah di SIM Kak? Iya, Prof. Dikasih nasihat ini? Belum, Prof. Saya yudisium dulu, Prof. Iya. Nasihat, iya. Baik, sidang ujian tutup kita buka kembali. Yang terhormat Dewan Penguji, Profesor Dr. H. Azhar Arsyad, MA, promotor Bapak Profesor Dr. Syahrudin Usman, dan Promovendus ya, Saudara Rizvaldi. Izinkan saya membacakan yudisium berdasarkan hasil dari atau penilaian dari Dewan Penguji pada ujian tesis kali ini setelah memperhatikan hasil-hasil ujian semester dan penilaian tesis magister, maka diumumkan bahwa nama Rizvaldi S, NIM 80400217016 dinyatakan lulus sebagai alumni ke 3041 Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan judul tesis pengaruh penggunaan media kartu bergambar melalui aplikasi WhatsApp terhadap motivasi belajar dan penguasaan kosakata bahasa Arab pada peserta didik kelas 10 di SMK Muhammadiyah 2 Bontoala, Makassar dengan nilai 3,95, predikat sangat memuaskan, lama studi 2 tahun 8 bulan 10 hari. Ya, sebenarnya nilainya adalah nilai cum laude, hanya saja karena lama studi melewati 2 tahun, sehingga tidak bisa diberikan predikat cum laude. Baiklah, sebelum pesan-pesan akademik ya dari promotor, saya persilahkan dulu Saudara Rizvaldi, MPD, ya, Anda sudah berhak menyandang gelar MPD, untuk membaca surat perjanjian ya, seperti biasanya di pasca sarjana setelah yudisium Promovendus membacakan surat perjanjian. Silahkan berdiri kalau bisa ya. Baik. Nah, mikrofonnya belum dibuka. Surat perjanjian pada hari ini, Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 14.25 WITA,
saya telah menempuh ujian akhir tesis dalam kurun munaqasyah pada pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Sehubungan dengan ini, saya berjanji untuk memperbaiki tesis berdasarkan masukan Dewan Penguji dan menyelesaikan segala masalah akademik serta menyerahkan tesis dan soft copy file dalam bentuk CD yang telah disetujui oleh bagian akademik pasca sarjana yang telah dijilid selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 11 Desember 2020. Bila sampai batas waktu tersebut saya tidak dapat memenuhi ketentuan di atas, maka saya bersedia diuji kembali. Saya mewakafkan sebuah buku yang saya anggap bermutu untuk perpustakaan pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Samata 11 November 2020 yang berjanji Rizvaldi S. NIM 80400217016. Baik, terima kasih Saudara Rizvaldi S. MPD. Selanjutnya saya berikan waktu kepada promotor Bapak Profesor Dr. Syahrudin Usman untuk memberikan pesan-pesan akademik kepada Saudara Rizvaldi. Silakan, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Yashar Arsyad MA sebagai guru kami, Ketua Sidang yang saya hormati, peserta ujian yang sempat hadir, dan terkhusus kepada Saudara Rizvaldi yang baru-baru mendapat gelar MPD. Selamat berbahagia untuk saudara dan keluarganya. Sudah berkeluarga, Kak? Sudah? Alhamdulillah sudah. Ya. Selamat berbahagia dengan keluarganya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi saudara ini berarti bertambah gelarnya. Berarti harus Anda banyak membaca, menyesuaikan dengan posisinya, kualifikasinya. Anda ini kan nanti akan menjadi guru bahasa Arab ya. Ya, makanya Anda harus banyak membaca. Semoga ilmu yang Anda peroleh di pasca ini banyak beri manfaat untuk saudara dan juga bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Promotor Prof. Syahrudin Usman MPD atas nasihat-nasihat akademik yang diberikan kepada Saudara Rizvaldi S. MPD. Baik, dengan berakhirnya pesan-pesan akademik, maka ujian tutup atau munakasyah Saudara Rizvaldi pada hari ini dinyatakan selesai dan kita akhiri ujian akhir tesis ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Azhar Arsyad MA yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberikan masukan-masukan berharga terhadap penyempurnaan tesis ini. Begitu pula kepada Bapak Profesor Dr. Syahrudin Usman MPD yang telah membimbing mahasiswa kami sehingga dapat menyelesaikan studinya pada hari ini. Begitu pula kepada Bapak Dr. Yusuf T. juga yang sebagai kopromotor Saudara Rizvaldi dan Ibu Dr. Ulfiani Rahman MSI sebagai penguji. Atas nama Direktur Pasca Sarjana, kami menghaturkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya
atas ilmu yang diberikan kepada mahasiswa kami, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari pelayanan prodi ya, atas pelaksanaan ujian akhir tesis pada hari ini. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat, Saudara Rizvaldi. Ya, saya tutup nih, Prof. Ya, ya, terima kasih, Prof. Azhar. Ya, Prof. Saya tutup nih ini Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.